Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang mata uang. Jadi mata uang atau kurs rupiah itu bisa melemah terhadap US dollar. Melemah itu misalnya dari 14.000 menjadi 15.000. Bisa juga menguat terhadap US dollar, misalnya dari 14.000 menjadi 13.000. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara perekonomian suatu negara gitu ya, lebih bagus rupiah itu melemah atau menguat gitu ya. Karena kalau kita lihat di bawah saya lampirkan ada dua berita, satu dari Kontan, satu dari Bloomberg. Yang dari Kontan menyebutkan hati-hati mata uang yuan China melemah gitu ya. Kan kalau misalnya rupiah ke 15 16 ribu bukannya jelek ya. Tapi kok yang harus hati-hati negara berkembang yang lain. Nah, kemudian yen Jepang gitu ya. Nah, yen Jepang begitu rendahnya saat ini. Nah, kemudian apakah itu sesuatu yang buruk untuk Jepang? Ada analisa yang cukup mendalam di Bloomberg. Nah, jadi pelemahan itu apakah selalu negatif? Itu yang akan kita bahas dalam video kali ini. Jadi positif atau negatif itu baik atau buruk sangat tergantung kepada nature. Ya, nature itu di negara itu lebih lebih kemana dan bisnis-bisnis yang ada di negara tersebut. Ya, tentu saja ya, bisnis kan banyak. Ada yang impor, ada yang ekspor. Ada yang bikin bangunan, ada yang jasa, ya. Ada yang YouTuber. Ada begitu banyak bidang pekerjaan di sini, swasta maupun pemerintah. Jadi kalau rupiah melemah atau menguat, ya tentu akan ada satu pihak yang diuntungkan sama satu pihak yang dirugikan. Tinggal sekarang kita lihat lebih dominan yang mana, karena konteksnya kan negara. Negara itu kan berarti yang dominan tuh ini. Jadi kalau rupiahnya atau dolarnya atau apanya menguat melemah, jadi menguntungkan atau merugikan. Nah, jadi kalau kita berbicara negara yang sangat tergantung pada turis atau turisme adalah sektor yang paling besar di negara tersebut. Contoh Turki, ya. Turki itu kan negara destinasi favorit daripada turis. Pada waktu COVID itu setahu saya itu negara yang nggak perlu karantina. Kita bisa naik pesawat ke situ, nggak usah ngapa-ngapain. Nggak usah tes, nggak usah apa. Jepang ya. Jepang itu sebelum pandemi itu negara favorit turis. Karena culture-nya, karena dia punya khas gitu ya. Banyak negara barat tuh senang sekali sama Jepang, termasuk orang-orang di Asia Asia juga gitu. Mereka senang jalan-jalan ke Jepang. Nah, kalau di Asia Tenggara ada mungkin kayak Thailand. Thailand juga negara yang favorit turis. Malaysia mungkin ya. Malaysia saya tahu turisnya juga banyak. Jadi untuk negara yang menjadi tujuan favorit turis atau turis itu menyumbang sebagian besar daripada dia punya ekonomi gitu ya. Kurs yang lemah itu malah menguntungkan. Ya, jadi bayangkan misalnya kita kondisi normal misalnya jalan-jalan ke Jepang ya. Misalnya satu yuannya itu adalah sorry satu yen 120 rupiah misalnya. Jadi kalau saya punya 120 rupiah dapatnya satu yen. Kemudian mata uang yennya melemah. Lemahnya sampai sekarang misalnya 80 rupiah dapat satu yen. Jadi udah kayak diskon diskon 25% tuh, diskon 25 sampai 30%. Jadi kalau semurah itu kan pasti orang pengen jalan-jalan ke Jepang. Karena beli apa-apa dalam yen dapatnya lebih banyak seperti itu. Ya, jadi turis itu akan semakin senang jalan-jalan ke sana. Kemudian karena melihat kursnya murah, mungkin untuk harga barang yang sama lebih murah beli di luar negeri. Jadi juga orang akan lebih senang belanja. Nah, kalau kursnya terlalu kuat, misalnya normal itu 120, sekarang 150 baru bisa dapat satu yen. Nah itu kita hitung-hitung, wah mahal juga ya. Mungkin kalau yang sekarang kelihatan kayak Singapura, kita sudah terbiasa dengan kurs satu sin dolar itu 10.000. Sekarang 10.800, 10.900. Jadi kalau hitung-hitungannya kita nginep di Singapura, harga sewa hotelnya sama, misalnya 200 sin dolar atau 100 sin dolar, itu sudah naik 10%. Padahal harganya sama, gitu ya. Nah, jadi kurs yang terlalu kuat itu tidak bagus untuk turis. Nah, kurs yang lemah itu juga menguntungkan ya. Kalau misalkan di negara tersebut itu punya
anak perusahaan di mana-mana di seluruh dunia. Contoh Amerika Serikat, KFC misalnya. Ada banyak kan KFC di Indonesia, Starbucks gitu ya. Kemudian makanan McD juga, itu baru makanan, belum lagi jasa dan lain-lain. Jepang ya, Jepang ya mungkin banyak nggak ngeh ya, Astra kan perusahaan asal Jepang, Toyota, Daihatsu atau apa. Jadi kalau di Indonesia dia punya banyak, dan nggak cuma di Indonesia aja, mungkin dia juga ada di Thailand, ada di Filipina, di banyak negara. Singapura ya, Singapura itu mereka punya GIC ya, GIC sama Temasek, itu investnya ke seluruh dunia tuh. Nah jadi itu seperti itu. Korea Selatan juga ya, kalau kita lihat sekarang kan Pak Jokowi banyak ke Korea Selatan. Kemarin saya juga bersama asosiasi visit ke Korea Selatan, bertemu dengan pelaku pasar modal dan juga regulator di pasar modal di sana juga. Nah Korea itu kan di Indonesia ada Hyundai. Sekarang mobil Hyundai kan promosi terus. Kemudian ada juga seperti K-pop gitu ya. Tapi K-pop sini nggak ada, dia paling cuma ekspor, dia punya film doang. Nah, kalau misalkan suatu negara punya atau perusahaan di negara tersebut punya usaha di berbagai belahan dunia, pada saat negara itu mengirimkan dividen kembali ke negara asalnya, itu biasanya akan nilai itu dalam mata uang lokal. Jadi kalau misalnya mata uangnya melemah, itu hal yang bagus. Nah, saya kasih contoh sebagai berikut. Misalkan McD itu tiap tahun kirim 100 miliar ke induk perusahaannya sebagai dividen. Katakanlah 100 miliar ini tidak pernah berubah, 100, 100, 100. Nah, kalau 2021 kurs daripada rupiah itu 14.000, maka 100 miliar rupiah itu setara dengan 7,14 juta dolar. Jadi 7.142.000 dolar. Katakan 2022 sama dividennya 100 M. Tapi kursnya rupiah USD-nya melemah. Yang tadinya 1 USD dapat 14.000, sekarang 1 USD jadi 13.500. Maka 100 miliar itu menjadi 7,4 juta dolar. 260.000 lebih tinggi. Ya, jadi income-nya sama, Indonesia tetap mengirim 100, bisnisnya stabil. Tapi pas sampai di US, didolarkan, itu dapatnya 260.000 lebih tinggi. Ya, jadi malah menguntungkan kalau kurs di sananya murah. Nah, sebaliknya kalau misalnya kursnya menguat, yang tadinya 13.500 ke 15.000, 100 miliar itu jadi cuma 6,6 juta dolar, 450.000 dolar lebih rendah. Nah, saya sempat membaca suatu artikel yang ada di Bloomberg, itu disebutkan bahwa tahun ini korporasi-korporasi US yang punya cabang di seluruh dunia, kan mereka itu mengalami pelemahan mata uang, karena mereka inflasinya tinggi sekali. Pada waktu itu suku bunga belum dinaikkan. Nah, karena mereka mata uangnya melemah, pada saat repatriasi dividennya, jadi dividen-dividen dikirim ke negara asalnya dan dibukukan dalam US dollar, itu mereka mendapatkan keuntungan kurs. Gitu. Nah, jadi korporasi-korporasi tersebut mencatatkan keuntungan yang sangat tinggi, rekor keuntungan yang tinggi, yang mungkin orang tidak duga gitu ya. Dia di domestiknya mungkin lagi sulit, tapi karena yang dari luar negeri jalan dan kursnya itu lagi bagus untuk dia, nah jadi dia dapat untung dari kurs itu. Nah, Indonesia punya case yang sama nggak? Ya, kita mungkin punya perusahaan-perusahaan yang sudah ekspornya ke mancanegara. Batu bara kita misalnya, ya. Ya mungkin yang paling top ya Indomie lah ya. Indomie kita kan sudah seluruh dunia mungkin sudah tahu itu Indomie. Tapi ya cuma Indomie. Kita belum seperti Amerika yang banyak makanannya gitu ya. Belum seperti Jepang, Korea yang sudah kendaraannya. Jadi belum sebanyak di luar negeri. Jadi kita memang masih banyak mengandalkan yang dalam negeri. Kalaupun ada ya tidak dominan. Ya, contoh paling gampang di Indonesia ya atau di Jakarta deh, Surabaya, Medan, Batam, mungkin dengan mudah kita bisa ketemu McD, KFC, Starbucks gitu. Coba kamu jalan-jalan ke sana, bisa ketemu nasi Padang berapa? Dan itu yakin nasi Padangnya cabang Indonesia. Bisa aja orang Indonesia tapi di sana. Jadi bukan perusahaan asal Indonesia, sehingga dia tidak mengirimkan uang ke Indonesia. Ya, jadi
untuk negara seperti Indonesia, kalau mata uangnya melemah, apakah diuntungkan dari situ? Sayang sekali belum banyak. Nah, tadi kan kita bicara negara yang kursnya melemah, dan untungnya apa gitu. Kalau kursnya menguat, ada untungnya nggak sih? Ya. Nah, waktu perang dagang, terus terang waktu Donald Trump buat perang dagang di mana-mana itu orang tidak suka kursnya kuat. Kenapa? Karena kalau kursnya kuat, berarti ekspornya akan jadi mahal. Nah, itu membuat orang tidak nyaman, apalagi yang sedang mencari mitra ekspor. Misalnya orang luar negeri datang ke Singapura, harga barangnya 10 sin dolar gitu. Nah, 10 sin dolar katakan dalam rupiah misalnya 10.000, jadi 100.000. Kemudian mata uang sin dolar menguat jadi 11 jadi 10, tetap 10 dolar tapi jadi 11.000. Jadi harga barangnya naik 10%. Ya. Jadi kalau barang kita Singapura ekspor keluar, harga barangnya jadi lebih mahal. Nah, itu tidak menguntungkan. Jadi waktu itu banyak negara lebih suka mata uangnya lemah, apalagi yang berorientasi ekspor. Nah, kalau kayak Singapura itu mereka didominasi oleh impor. Kenapa? Singapura tidak ada sawah yang luas untuk bisa ditanamin padi kasih makan ke penduduknya. Mereka punya ayam itu juga import semua dari Malaysia, dari Brazil. Nah, belakangan karena ada problem dengan Malaysia, mereka importnya dari Indonesia seperti itu. Nah, jadi Singapura tuh basically import banyak hal dari air, makanan, bahan baku semuanya itu import. Yang mereka punya itu apa? SDM. Jadi mereka punya SDM yang bagus, punya hukum yang apa? Hukum yang mungkin dianggap banyak negara itu sangat baik penegakannya. Jadi andalannya memang SDM teknologi. Tapi kalau kita bicara makanan, minuman, bahan baku itu semuanya import. Nah, kalau semuanya import dan saat ini inflasinya tinggi, maka mata uang yang menguat itu hal yang bagus. Kenapa? Karena ketika mereka membeli barang dari luar negeri, dengan 10 sin dolar dia dapat barang lebih banyak. Nah, jadi kalau untuk negara yang mayoritas tergantung sama impor, ya untuk banyak hal, ya itu mata uang yang kuat itu akan menguntungkan. China gimana Pak? Nah, China tuh unik gitu. China itu mungkin eksportir terbesar di dunia. Apa sih yang kita pakai yang bukan barang buatan Cina gitu ya? Ya kalaupun rakitnya bukan di China, tapi sebagian dari bahan yang dirakit mungkin buatan sana. Jadi dia ekspornya luar biasa kemana-mana. Dan mungkin barangnya sudah barang setengah jadi atau barang jadi. Pada saat yang sama, mereka tuh juga importir terbesar di dunia. Batu bara mereka impor, ya minyak mereka impor, gas mereka impor, apapun mereka impor gitu. Jadi yang mereka impor dan yang mereka ekspor itu sama banyaknya gitu ya. Nah, jadi buat China itu kadang-kadang menjaga keseimbangan. Nah, waktu perang dagang dengan US, China itu ya kan dituduh US sengaja melemahkan yuannya. Kenapa? Karena Amerika mau tetapkan tarif sehingga barang China tidak kompetitif. Tapi kalau mata uang yuannya melemah, jadi kompetitif lagi gitu. Jadi waktu itu China sama Amerika memang berdebat terus tentang kurs nilai tukar yuan yang wajar. Karena menurut Amerika, yuannya itu dengan sengaja dilemahkan. Nah, menurut China enggak, ini sudah wajarnya. Ya, jadi ya kita tidak tahu benar apa salah. Tapi poinnya memang kalau untuk negara besar seperti China ada dua sisi. Ya, dengan penduduk yang begitu banyak, ekonomi yang begitu besar, ya kalaupun lebih dominan yang A, yang B-nya juga udah banyak juga. Jadi nggak bisa sembarangan juga sih. Memang mengurus negara besar itu tentu lebih lebih challenging. Nah, Indonesia gimana Pak? Lebih bagus kursnya menguat atau melemah? Case by case. Ya. 2 tahun terakhir ini, 2021, 2022, ada commodities boom. Commodities boom itu kita ekspor sawit, kita ekspor batu bara, kita ekspor besi baja ya dengan harga yang bagus. Jadi ekspor lebih besar daripada impor. Nah, supaya barang kita kompetitif, ya kurs yang lemah itu bagus. Kenapa? Karena ya dengan barang yang murah, orang akan beli lebih banyak dari Indonesia. Nah, tapi sebelum pandemi itu terbalik 180 derajat. Benar, waktu itu kita juga ekspor batu bara, kita juga ekspor kelapa sawit, tapi harganya nggak sebagus sekarang. Terus kita kalau bangun infrastruktur,
mobil-mobilnya isi bensin gitu ya. Kemudian barang baku, pupuk seperti itu lebih banyak itu import gitu. Nah, jadi di sebelum pandemi itu importnya yang lebih besar daripada ekspor. Udah begitu importnya nggak cuma barang baku, juga ada barang-barang yang lain. Nah, pada situasi seperti ini, kurs yang lebih kuat itu yang lebih bagus. Kenapa? Karena ya seperti Singapura tadi, karena banyak hal tergantung import, kalau misalnya kurs kita kuat, ya tentu barangnya jadi lebih murah. Nah, jadi kadang-kadang dalam mengelola negara, mengelola keuangan, investasi, ya, termasuk juga kurs ini, nggak ada yang absolut. Ya. Harus bisa cari keseimbangan dan harus terbuka sama suatu perubahan. Jadi tidak serta-merta kita cap kalau kurs melemah itu bagus, kalau kurs menguat itu tidak bagus atau sebaliknya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, memahami kurs nilai tukar dan dampak positif negatifnya terhadap suatu negara. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Semoga hari Anda menyenangkan.